Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Pagi ini insyaallah kita akan bahas tentang majelis. Jadi begini, ada orang sholat. Dari sholatnya itu dia tidak ikhlas, bukan karena Allah semata, ingin dipuji, ingin dilihat, ria. Kira-kira ada kebaikannya apa? Nol. Nol. Nol, betul-betul nol. Ada orang puasa. Dari puasa itu bukan semata-mata karena Allah, tapi ingin disanjung. Kira-kira ada kebaikannya apa? Nol. Nol. Begitu pula sedekah, jihad. Maka ibu pernah dengar ada orang berjihad, mati di jalan Allah. Ada orang hartanya habis karena untuk sedekah, infak fisabilillah, bangun masjid, bangun pesantren, menyantuni fakir miskin. Ada satu lagi, apa? Ada tiga kan? Mati. Orang berilmu, ulama, dia mengajarkan ilmu. Yang dari dia mengajar ilmu, banyak yang bertaubat, banyak yang sadar, banyak yang ahli maksiat berubah menjadi ahli taat, yang ahli bid'ah berubah menjadi ahlu sunnah. Tetapi pria, bukan karena Allah semata. Tiga orang ini akhirnya masuk neraka. Mengerikan sekali ini. Mengerikan sekali. Amal yang luar biasa, tapi dari amal yang luar biasa itu dia masuk neraka. Karena apa? Karena tidak ikhlas. Nah, sekarang ada orang duduk di majelis ilmu, dengerin ceramah, dengerin pengajian, dengerin ilmu, tapi dia datang ke situ karena ada niat sesuatu. Mau dagang misalnya, mau cari untung misalnya, mau cari jodoh misalnya, mau cari kedudukan misalnya, ya. Nol apa tidak? Nol apa tidak? Tidak. Tidak. Beda. Untuk cari ilmu beda. Walaupun niatnya bukan karena Allah awalnya, ya kan? Dan itu sering terjadi. Ya. Mas datang ke majelis ini awalnya apa? Ya. Iseng-iseng aja awalnya. Awalnya apa? Awalnya saya niatnya dagang. Awalnya saya dulu karena mau nadzor si fulanah misalnya. Awalnya dulu saya niatnya pengen deketin Pak Camat. Kan itunya apa, panitianya Pak Camat. Siapa tahu dapat kerjaan. Lama dapat ilmu, dapat hidayah. Beda dengan sholat, puasa, jihad. Kalau betul-betul tidak ikhlas, nol. Ini. Oleh karena itu, kalau ibu punya adik, punya anak, punya bawahan, punya pembantu,
yang masih belum dapat hidayah, jangan paksa untuk jihad dulu, baca Al-Quran dulu, sodakoh dulu. Sebab kalau dia karena nggak enak sama ibu, ya no. Tapi paksa bikin dia nggak enak supaya ngaji. Karena dalam pengajian itu dia diam. Ada nasihat, ada qala Allah, ada qala Rasul, ada wejangan. Akhirnya jadi sadar. Ini praktek yang kita saksikan ya, bukan dalil. Nah, dalilnya ini. Saya bacakan dalilnya ya. Saya ambilkan dari kitab Fathul Bari, syarah dari Sahih Bukhari. Jelas saya di sini riwayat Imam Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan, sungguh Allah memiliki malaikat-malaikat. Jadi malaikat itu banyak bu ya, jamak. Kalau satu doang namanya apa? Cuman dalam bahasa Indonesia yang masyhur, yang ma'ruf justru jamaknya. Kalau satu doang malak, malak ya, malakul maut, nah, malaikat kematian, malaikat pencabut nyawa. Inna lillahi malaikatan, Allah memiliki malaikat-malaikat yatufuna fit turuq, yang setiap hari, setiap saat kerjanya apa? Tawaf. Tawafa yatufu tawaf. Bukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Tawaf itu sebelum ada Ka'bah, sebelum Islam datang, dalam bahasa Arab ada kata-kata tawaf apa belum? Ada. Sebelum Islam datang, dalam bahasa Arab ada kata-kata salat apa belum? Ada. Sebelum Rasulullah lahir, sebelum Islam datang, ada kata-kata saum? Ada. Junub? Ada. Islam? Ada. Iman? Ada. Semuanya itu bahasa Arab. Bid'ah? Ada. Sunnah? Ada. Kalau kemarin-kemarin nggak ada, sekarang ada, itu bid'ah. Gitu ya. Kalau ada orang lagi keliling-keliling, keliling rumah, disebut tawaf. Kalau ada orang jalan agak lari dikit, disebut sa'i. Kalau ada orang berdoa disebut sedang sholat. Kalau ada orang menahan diri, dia menahan dirinya, padahal dia pingin tapi dia nahan dirinya, disebut saum. Saum dan seterusnya. Jadi itu bahasa Arab ya. Bahasanya Abu Jahal Abu Lahab. Sholat, saum, zakat. Kalau ada orang bersih-bersih, lagi bersih-bersih, namanya zakat. Ya, zakat kan membersihkan diri, gitu ya. Nah, malaikat-malaikat ini tawaf, berkeliling, jalan, gitu ya. Ngapain? Ngapain bu? Pernah dengar hadis ini? Nyari. Nyari apa? Nyari begini nih. Yaltamisuna ahla dzikri, mencari majelis ilmu. Disebut di sini ahli zikir. Nah, tahulah kita zikir itu apa? Zikir itu ilmu. Maka ahli ilmu disebut ahli zikir. Kan ayatnya jelas, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kalian tidak tahu tentang satu permasalahan ilmu, tanyakan kepada ahli zikir. Ibu nyari-nyari orang yang lagi zikir, subhanallah. Patu tuh nanya itu tuh. Ya, betul? Jika kalian tidak tahu tentang satu permasalahan ilmu, tanyakan kepada ahli zikir. Ada orang yang tiap hari zikir, subhanallah. Ditanya, Mas, jual beli dua harga itu halal apa haram? Bisa jawab nggak dia? Ya nggak bisa.
Orang dia nggak pernah belajar, zikir mulu. Jadi masuk ahli zikir adalah ahli ilmu. Makanya majelis zikir adalah majelis ilmu. Atha bin Abi Rabah mengatakan, majlisul zikri al-majlisul ladzi yuta'allamu fihi al-halal wal haram. Majelis zikir adalah di mana majelis itu dipakai untuk mempelajari mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, bagaimana sifat surga, bagaimana sifat neraka. Bolehkah mencegat petani yang sedang membawa hasil buminya ke pasar, kita cegat di jalanan supaya dia tidak tahu harga pasar, boleh apa tidak? Itu majelis zikir. Itu majelis zikir. Bolehkah kita mengangkat anak si fulan bin kita, ya? Seperti waktu itu Zaid bin Haritha diganti dengan Zaid bin Muhammad, boleh apa tidak? Ketika ahli waris satu-satunya adalah anak perempuan, apakah seluruh harta mayat jatuh ke anak perempuan apa tidak? Apa cuman setengah? Itu majelis zikir namanya, majelis ilmu, ya. Bukan seperti anggapan sebagian saudara-saudara kita, majelis zikir adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah. Bukan, ya. Oleh karena itu di surat Al-Jumu'ah, fas'au ila zikrillah, fas'au ila zikrillah, bersegeralah mendengarkan zikrullah, zikir. Maksudnya apa? Ceramah, ceramah Jumat, ya. Fa idza wajadu qauman yadhkurunallah, ketika salah satu dari mereka mendapati majelis zikir, majelis ilmu, tanadau halummu ila hajatikum, sini 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 sini, kemari kemari, teriak dia, teriak pada teman-temannya sesama malaikat, halummu ila hajatikum, yang sedang kita cari-cari ada di sini, berhenti di situ, ya. Fayakufuna bi'ajnitanihatihim ila sama'id dunya, maka mereka yang jumlahnya entah berapa ribu, berapa ratus ribu, berkumpul menaungi majelis itu, ya, ke atas, ila sama'id dunya, terus ke atas. Seandainya pemandangan ini ditampakkan, barangkali majelis-majelis ilmu yang sunnah tidak akan menampung, tidak akan menampung, orang akan berduyun-duyun ke situ, ya kan? Alhamdulillah nggak kelihatan, alhamdulillah dirahasiakan oleh Allah, maka dengan leluasa ibu, ya, bisa nyender, bisa bersila, bisa geser dikit, ya kan? Nah, karena nggak terlalu sesak. Coba kalau sesak, ya kan? Geser aja sulit, gitu. Karena bagaimana mereka tidak ingin melihat malaikat ribuan, ratusan ribu, mungkin jutaan menaungi majelis zikir terus ke atas. Bukan melebar ya, majelis zikir jumlahnya orang berapa? 100 paling segitu. Malaikat itu kecil apa besar? Besar sekali. Besar sekali. Ya. Ada malaikat yang dari telinganya sampai pundaknya berapa? Berapa? 700 tahun perjalanan. Nah, dari telinga sampai ke pundak. Kalau kita kan berapa senti itu, ya kan? Ini 700 perjalanan baru sampai. Jadi kalau dijatuhkan sesuatu dari telinganya, nanti nyampe ke pundaknya itu 700 tahun baru sampai. Berapa miliar, berapa triliun kilometer itu, ya.
Nabi pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya duduk di kursi. Itu antara langit dan bumi. Seluruh ufuk tertutup oleh badan Jibril dalam bentuk aslinya ya. Itu terlihat oleh Nabi cuman 2 atau 3 kali. Selebihnya Nabi melihat Jibril, ngobrol dengan Jibril puluhan kali, ratusan kali, selalu dalam bentuk manusia. Kadang dalam bentuk orang Arab Badui tidak dikenal, kadang dalam bentuk seorang sahabat yang sangat tampan. Siapa? Dihyah Al-Kalbi. Nabi pernah ngobrol dengan Jibril. Ada Aisyah nggak jauh dari situ ya, nggak lama Jibril pergi. Nabi ngetes Aisyah, wahai Aisyah, tahukah yang baru saja ngobrol denganku siapa? Kata Aisyah, tahu, Dihyah kan, dia Dihyah Al-Kalbi kan, padahal Jibril ya. Begitulah Jibril sama dengan, begitulah malaikat sama dengan jin, dia bisa merubah dirinya, menampakkan dirinya dalam bentuk lain. Adapun manusia tidak bisa. Sesakti apapun, jangan percaya kalau ada orang bisa berubah jadi ayam jago ya. Siapa itu? Si Pitung ya kan? Itu dongeng ya, nggak ada, jangan percaya. Hanya malaikat dan jin yang bisa merubah dirinya. Fayakuffuna bi ajnihatihim ila sama'id dunya, lalu mereka menaungi majelis ilmu itu dan terus sampai ke langit, dan diam ikut mendengarkan ya. Maka bagaimana kalau di majelis itu ada yang mengatakan, saudara-saudara, maulid Nabi sunnah, demi cinta kita kepada Rasulullah, mari kita merayakan maulid Nabi ya. Malu malu. Malaikat ada yang kena syubhat nggak? Ya nggak ada. Semua malaikat ilmunya benar. Malaikat tahu nggak mana sunnah mana bid'ah? Ya pasti tahu mana hak mana batil. Maka saya katakan di sini majelis ilmu yang dinaungi oleh malaikat itu majelis ilmu, bukan pengajian, bukan asal pengajian. Ada pengajian yasinan, tahlilan, dinaungi malaikat nggak kira-kira? Ya enggak lah. Majelis bid'ah yang enggak, majelis ilmu, betul-betul ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya, itu yang dinaungi oleh malaikat ya. Nah, selesai, fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu minhum, mereka menghadap kepada Allah. Selesai, maka mereka menghadap kepada Allah. Dan tentang hal ini Allah hanya memberikan ilmu sedikit sekali. Maka ibu jangan nanya, lah kalau di sono ada majelis lagi, malaikat itu pindah sono lagi dong. Enggak. Hal yang gaib jangan ditanya. Kenapa ibu nggak sekalian nanya? Itu yang nyabut nyawa itu kalau bareng, satu di Madura, satu di Aceh, matinya bareng, gimana ya? Nggak kepikir oleh kita kan? Nggak kepikir. Maka nggak usah dipikir. Ya orang nggak mungkin kepikir. Ya, kita ini ibarat apa ya? Anak TK disuruh mikir soal matematika, anak SMA, bukan SMA lah, mahasiswa. Ya nggak bakalan kejawab. Anak TK atau SD kelas 1. Lebih jauh lagi, malaikat itu terlalu canggih, Allah itu terlalu berilmu dibanding dengan kita. Maka jangan nanya. Lah kalau Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, berarti sepertiga malam yang mana tuh? Berarti ini sok ingin menyamai ilmu Allah, ilmu malaikat. Nggak mungkin kejawab.
Udah imani apa adanya bahwa setiap sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Ngapain? Mencari siapa yang sedang berdoa akan aku kabulkan, siapa yang mohon ampun akan aku ampuni. Udah itu lakukan doa. Ngapain bahas masalah teknis? Ya. Oh, berarti sebentar lagi sepertiga malam nih di Lampung, nanti sono di Medan, nanti di Aceh. Ngapain? Nggak akan kepikiran oleh kita. Termasuk ini jangan dipikir. Cukup kita imani. Nah, setelah selesai majelis ilmu itu, para malaikat menghadap Allah. Dan Allah tahu apa tidak malaikat ini dari mana? Tentu tahu. Apa yang disaksikan oleh para malaikat, Allah tahu apa belum? Tahu semua. Tapi Allah bertanya. Dan berhak bagi Allah bertanya. Padahal Allah tahu. Dari mana kalian? Dari sebagaimana tugasnya ya Allah mencari majelis ilmu, majelis zikir. Ma yaqulu wa ibadihi. Apa yang kalian dengar dari hamba-hambaku yang ada di majelis ilmu itu? Dijawab oleh para malaikat, yusabbihunak wa yukabbirunak wa yahmadunak wa yumajjidunak. Mereka bertasbih mensucikan engkau ya Allah. Mereka bertakbir membesarkan engkau ya Allah. Mereka bertahmid memuji engkau ya Allah. Mereka mengagungkan engkau ya Allah. Sekali lagi, jangan salah faham dengan kalimat ini. Mereka bertasbih mensucikan engkau ya Allah. Berarti mereka serempak subhanallah, 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 subhanallah. Begitu? Tidak. Mereka bertakbir membesarkan engkau ya Allah. Berarti mereka serempak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak. Mereka bertahmid memuji engkau ya Allah. Maka mereka mengucapkan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Begitu? Tidak. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Karena itu tidak pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Mana mungkin Rasul dan para sahabat jadi majelis zikir pertama kali, majelis ilmu pertama kali itu kapan? Sekarang kan banyak ya majelis zikir, majelis ilmu. 100 tahun yang lalu ada, 200 tahun yang lalu ada, 1000 tahun yang lalu ada. Nah, majelis zikir pertama kali di dalam Islam itu siapa? Majelisnya siapa? Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat. Masa Rasul dan para sahabat menyelisih ini? Gak ada satupun dalil Rasul dan para sahabat berkumpul lalu halilu mi'ah, bertahlillah 100 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kabbiru mi'ah, bertakbirlah 100 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak ada. Gak ada. Padahal itulah majelis ilmu, majelis zikir. Maka apa yang dimaksud dengan bertakbir membesarkan Allah? Bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi saudara-saudara, ini semua kecil. Yang besar cuma Allah. Nah, ini bertakbir namanya. Bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah bukan. Gitu ya. Saudara-saudara, kita dapat nikmat itu dari tetangga kita, dari donatur kita. Itu cuma perantara. Semuanya Allah, atas izin Allah. Kita puji Allah. Nah, ini bertakmid namanya, memuji Allah ya. Ketika kita berterima kasih kepada si A, si B, si C, kita harus lebih berterima kasih kepada Allah. Karena si A, si B, si C yang menolong kita itu pasti setelah digerakkan hatinya oleh Allah untuk nolong kita. Kalau Allah tidak menggerakkan hatinya, nggak mungkin dia mau nolong kita. Maka berterima kasihlah kita kepada orang-orang yang menyumbang kita, misalnya, lebih berterima kasih lagi kepada Allah. Itu maksudnya. Jadi jangan salah faham dengan kalimat ini. Mereka bertasbih subhanallah, subhanallah, mereka bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, mereka bertahmid alhamdulillah, alhamdulillah. Salah. Keliru.
Wahal ra'auni, apakah mereka pernah melihat aku? Ini tanya Allah. Tentu Allah sudah tahu jawabannya, tapi Allah bertanya, hal ra'auni, apakah mereka pernah melihat aku? Dijawab oleh para malaikat, la wallahi ma ra'au. Demi Allah, mereka belum pernah melihat engkau ya Allah. Allah bertanya lagi. Jadi kalau ada yang bilang pernah melihat Allah, pasti dusta, bohong, kadzab, jangan dipercaya. Ya, mau dia orang yang paling jujur, paling amanah, ahli ibadah, ahli ilmu. Jadi kita timbang seseorang itu dengan dalil. Jangan dalil ditimbang dengan orang. Kan beliau syekh, kan beliau mufti, masuk salah. Ya, ini kalimat yang buruk ini. Mau syekh, mau mufti, mau apapun, mungkinkah salah? Mungkin. Yang tidak pernah salah, yang tidak mungkin salah cuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena maksum. Kalau toh salah, diluruskan langsung oleh Allah. Gitu ya. Kaifa law ra'auni, bagaimana seandainya mereka pernah melihat aku? Ditanya Allah. Dijawab oleh para malaikat, law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa aktsara laka tasbihan. Seandainya mereka melihat engkau ya Allah, pasti mereka akan lebih dahsyat lagi ibadahnya, tasbihnya, zikirnya, dan seterusnya. Dengan demikian, mungkinkah nanti Allah bisa dilihat? Bisa. Di mana? Di surga. Kenikmatan tertinggi, terbesar, puncak dari kenikmatan. Ketika kelak kaum muslimin terkagum-kagum dengan bidadari surga, bangunan megah di surga, pemandangan luar biasa di surga, begitu melihat wajah Allah, lebih terkagum lagi, puncak dari kenikmatan. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Fama yas'aluni, Allah bertanya lagi, mereka capek-capek datang ke majelis ilmu, jauh-jauh, ada yang pakai kendaraan, ada yang berjalan kaki, ada yang naik angkot kalau sekarang ya, ada yang naik kereta. Itu mereka nyari apa? Minta apa? Allah bertanya, kira-kira yang mereka cari itu apa? Ya kalau ilmu kan bukan tujuan ya, artinya sarana kan. Ilmu itu kan, dengan ilmu akhirnya kita bisa begini. Tujuan akhir orang-orang yang datang ke majelis ilmu itu nyari apa sih? Minta apa? Ridho Allah. Dijawab oleh para malaikat dengan satu jawaban, yas'alunakal jannah. Ya Allah, mereka semua datang ke majelis ilmu itu, yang mereka cari, yang mereka minta adalah surga. Nggak ada malaikat nanya, yang sebelah sono minta apa ya? Yang sebelah sono minta, nggak ada. Oh iya tadi ada yang minta anu ya Allah, ada yang nggak ada. Jadi betul-betul orang datang ke majelis ilmu, tujuan akhirnya, intinya adalah surga. Maka tidak pantas kita datang ke majelis ilmu tapi tujuannya bukan surga, tujuannya bukan selamat dari akhirat. Tidak pantas. Walaupun nanti ada keterangan yang pembahasan di awal tadi ya, nanti akan sampai. Intinya bahwa orang yang betul-betul datang ke majelis ilmu, tujuan utamanya adalah surga. Maka mereka tidak peduli mau hidup miskin, mau tidak jadi pejabat, mau tidak jadi pengusaha, mereka sudah siap. Ya. Ibu tahu Imam Bukhari? Tahulah ya. Seandainya Imam Bukhari itu dapat royalti dari kitab Sahih Bukhari, kira-kira beliau kaya raya apa tidak, Bu? Kaya raya luar biasa.
berapa miliar, berapa triliun itu royaltinya. Nggak ada, hampir-hampir nggak ada masjid yang nggak ada kitab Sahih Bukhari-nya. Ya. Tapi ibu tahu Imam Bukhari pernah di hari Jumat setelah mandi, pakai pakaian, cari pakaian yang terbagus, mau keluar rumah, maju mundur. Kenapa? Karena pakaian yang beliau pakai ini nggak pantas dilihat orang. Ya, tambalan di sini, ya jahitan di sini, jelek, maju mundur. Ya. Kenapa? Habis waktu beliau. Coba kalau beliau mau dagang aja, oh cerdas luar biasa. Habis waktu beliau untuk memilah mana sabda Nabi yang sahih, mana yang tidak, mana yang betul-betul dari Nabi, mana yang tidak. Habis waktu beliau. Pernah ada seorang pemuda satu ketika menemani beliau tidur, nggak jauh beliau tidur. Pemuda ini menyaksikan bagaimana Imam Bukhari bangun, meriksa catatannya, tidur lagi, bangun lagi, memeriksa catatannya, tidur lagi, bangun lagi. Dihitung oleh si pemuda ini sampai 18 kali. Itu hampir setiap malam seperti itu. Habis waktu beliau untuk memilah mana sabda Nabi yang betul-betul sahih, mana yang tidak. Nggak sempet nyari duit. Maka hidupnya kayak gitu. Abu Hurairah, ya. Artinya orang-orang yang berilmu di zaman itu tidak mendapatkan apa-apa dari ilmunya. Tidak seperti hari ini. Belum nyari ilmu, sudah, nanti kalau lulus saya ngajar di sini. Nanti kalau lulus saya jadi ini. Nanti kalau lulus saya menjabat ini. Gitu. Adapun orang-orang dahulu betul-betul belajar ilmu, mencari surga. Ya. Wahal ra'auha. Allah bertanya lagi, apakah mereka yang nyari-nyari surga, minta surga itu pernah melihat surga? Dijawab oleh para malaikat, la wallahi ya Rabb ma ra'auha. Demi Allah mereka belum pernah melihat surga. Hanya satu manusia di umat ini yang pernah melihat surga. Siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain beliau bohong kalau ada yang pernah mengatakan melihat surga, melihat neraka. Ya. Hatta yang terbaik di umat ini Abu Bakar, Umar belum pernah. Fakaifa law annahum ra'auha. Allah bertanya lagi, bagaimana seandainya mereka pernah melihat surga? Dijawab oleh para malaikat, law annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha hirsan wa ashadda laha talaban wa a'dhama fiha raghbatan. Seandainya mereka pernah melihat surga, ya Allah, pasti mereka akan lebih semangat lagi, lebih tamak lagi, lebih rakus lagi. Banyak dari kita serakah, rakus, tamak, tapi terhadap dunia, uang, pangkat, jabatan, kedudukan. Sedangkan Abu Hurairah itu rakus sekali. Abu Hurairah itu tamak sekali terhadap ilmu. Itu persaksian Nabi. Ketika Abu Hurairah bertanya tentang man as'adun nasi bi syafa'atik, siapa manusia yang paling beruntung mendapatkan syafaatmu ya Rasul? Sebelum Nabi menjawab, Nabi berkomentar, aku sudah duga engkaulah yang akan pertama kali bertanya tentang hal ini, karena engkau sangat rakus, sangat tamak terhadap ilmu. Ya. Maka jika ibu rakus, tamak terhadap ilmu, bagus sekali. Ya. Ada ilmu langsung dicatat, langsung dihafal. Oh, di sana ada ilmu, samperin. Luar biasa para imam waktu itu. Betul-betul rakus, tamak terhadap ilmu. Famimma yata'awwadun. Nah, ini kebaliknya. Allah bertanya lagi, apa yang paling mereka takutkan?
apa yang paling nomor satu mereka hindari? Mereka paling takut apa? Mereka berlindung dari apa? Kalau kita kan ya berlindung dari kemiskinan, berlindung dari serangan, berlindung dari keterpurukan, gitu. Nah, orang-orang yang ada di majelis ilmu itu yang paling mereka khawatirkan, takutkan apa? Dijawab oleh para malaikat apa? Yang paling mereka takutkan, yang paling mereka khawatirkan adalah neraka. Neraka. Ya. Ya, miskin, menderita, terlunta-lunta, tentu mereka juga nggak suka. Ya. Tapi paling mereka tidak sukai, paling mereka khawatirkan masuk neraka. Nah, bagaimana hari ini ada saudara-saudara kita demi kaya, demi kebeli mobil, nah, terancam neraka nggak apa-apa. Nah. Ada yang begitu? Dia tahu riba ini haram, dia tahu korupsi itu. Orang yang pada korupsi tahu nggak kalau korupsi itu dosa haram? Ya tahu lah, tahu. Orang yang pada nyuri, yang sumpah palsu, yang ngasih suap, yang nerima suap, tahukah kalau itu haram, terancam neraka? Tahu. Tapi nggak ada takut-takutnya terhadap neraka. Justru takut miskin, takut nggak kebeli mobil, takut nggak kebeli rumah. Itu ya. Aman neraka kurang takut, malah tidak takut. Wahal ra'auha, apakah mereka pernah melihat neraka? La wallahi ya Rabb ma ra'auha. Demi Allah mereka belum pernah melihat neraka. Bagaimana seandainya mereka pernah melihat neraka? Pasti mereka akan lebih takut lagi ya Allah, lebih akan berlindung lagi kepada Engkau dari neraka ya Allah. Ya. Fa ushidukum. Nah, ini aku persaksikan kepada kalian wahai para malaikatku, anni qad ghafartu lahum, bahwa aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Maka berbahagialah, berharaplah kita pulang dari majelis ilmu, majelis zikir, dosa-dosa kita diampuni. Ini fa ushidukum, aku persaksikan di hadapan kalian wahai para malaikat, anni qad ghafartu lahum, aku telah ampuni dosa-dosa mereka. Maka dikatakan mencari ilmu, jalan menuju surga, jalan pintas, jalan yang paling enak untuk masuk surga. Gimana tidak? Nggak punya dosa apa ya? Nggak punya dosa tapi masuk neraka. Pernah dengar? Si fulan nggak punya dosa tapi masuk neraka. Ya nggak mungkin. Nggak punya dosa diampuni oleh Allah, pasti masuk surga. Diampuni walaupun mungkin di masa lalunya dosanya luar biasa, tapi diampuni oleh Allah. Orang yang diampuni oleh Allah berarti dia sama dengan orang yang belum pernah berbuat maksiat. Taruhlah dia 10 tahun minum khamr, berzina, berjudi, kayak apa dosanya? Diampuni oleh Allah. Maka di mata Allah dia seperti orang yang belum pernah minum khamr, belum pernah berzina, belum pernah berjudi. Maka yang paling kita harapkan adalah ampunan Allah. Nah, sesuatu yang mudah sekali mendatangkan ampunan Allah, diantaranya duduk di majelis ilmu. Gitu. Ilmu tentu ilmu sunnah. Bid'ah bukan ilmu. Bid'ah itu kejahilan, kebodohan. Subhat bukan ilmu. Oleh karena itu Nabi menghubungkan ampunan itu dengan sunnah. Kan ada laki-laki, kalau tidak salah saya pernah sampaikan di sini. Ada laki-laki, ya Rasul, aku baru saja melakukan dosa besar. Nabi diam.
Nabi nyuruh qomat, lalu sholat. Selesai sholat, Nabi bertanya, tadi siapa yang mengaku habis melakukan dosa begini, dosa besar? Aku ya Rasul. Nabi bertanya, hal tawadda'ta mithla ma atawadda'? Apakah tadi engkau berwudu persis seperti cara wuduku? Dijawab oleh orang ini, iya, aku berwudu seperti cara wudumu ya Rasul. Hal sallaita misla ma usalli? Apakah tadi barusan engkau sholat persis sholat seperti caraku? Dijawab, iya, aku sholat persis seperti cara sholatmu ya Rasul. Apa kata Nabi? Qad ghafarallahu dzunubak. Allah telah ampuni dosa-dosa. Kenapa? Karena wudunya, sholatnya, saumnya, tawafnya, sa'inya, azannya, qomatnya, dan seterusnya mengikuti sunnah Nabi. Berarti mafhum mukhalafahnya apa kira-kira? Mafhum mukhalafahnya apa? Siapa yang sholatnya tidak sama dengan cara Nabi, Nabi nggak pakai usoli, dia pakai usoli. Siapa yang saumnya tidak seperti Nabi, Nabi nggak pakai nawaitu somagodin, dia pakai. Siapa yang azannya, qomatnya, tawafnya, sa'inya, ibadahnya tidak sama dengan Nabi, maka tidak diampuni dosanya. Karena Nabi mengatakan qad ghafarallahu dzunubak, dosa-dosamu telah diampuni. Itu setelah Nabi tahu bahwa orang itu wudunya, sholatnya, dan seterusnya sama dengan cara Nabi alaihi salatu wassalam. Maka beruntunglah ibu kalau ibu sholat, wudu, tayamum, tawaf, sa'i sama dengan Nabi. Apakah Nabi ketika tawaf mencium rukun Yamani? Apakah Nabi ketika tawaf mencium rukun Yamani? Tidak. Rukun Yamani oleh Nabi cuman diusap, disentuh dengan tangan. Tangannya dicium atau tidak? Tidak. Yang tangannya dicium kalau Hajar Aswad. Seandainya beliau tidak bisa langsung mencium Hajar Aswad, dan menciumnya juga apa kemarin? Tidak boleh ada bunyi kecupan, hanya menempelkan bibir atau pipi beliau di Hajar Aswad itu. Kalau tidak bisa dengan menyentuhnya, lalu tangannya dicium. Kalau tidak bisa, cukup berisyarat dari jauh, Bismillahirrahmanirrahim, tidak dicium, dan seterusnya. Qala malakum minal malaika. Nah, ini keterangan di awal tadi. Ada satu di antara para malaikat itu yang mengatakan, fihim fulanun laisa minhum ja'a lihajatin. Ya Allah, tadi ada si fulan. Ada si fulan. Dan si fulan ini bukan termasuk mereka, artinya bukan pelajar, bukan pencari ilmu. Ja'a lihajatin, dia datang karena ada keperluan. Seperti tadi, dagang misalnya, pengen ketemu Pak Lurah misalnya, pengen apa istilahnya PDKT misalnya, ya. Gimana? Apakah diampuni juga begini begitu? Dijawab oleh Allah, humul julasa la yasqa jalisuhum. Mereka orang-orang yang mencari ilmu di majelis ilmu itu tidak akan menyengsarakan teman duduknya. Tidak akan menyengsarakan berarti membahagiakan. Artinya apa? Ketularan. Ketularan buruk apa baik? Ketularan baik. Kenapa? Tadi memang dari awal dia niatnya dagang, bukan cari ilmu. Tapi begitu duduk, dengerin, lama-lama sadar, lama-lama insaf, lama-lama paham. Awalnya mau PDKT, awalnya mau kenal sama panitianya karena ada bisnis gitu. Tapi terpaksa dia duduk dengerin, lama-lama hidayah datang. Ini yang saya mau. Maka sekali lagi, jika ibu punya anak, punya pembantu, punya anak buah, punya teman, kok belum dapat hidayah,
ajaklah ke majelis ilmu. Itu jauh lebih baik daripada diajak umroh, diajak sholat, diajak sedekah, ya. Kalau tidak ikhlas, ya nol. Adapun di majelis ilmu tidak nol, karena ada nasihat, ada ilmu, ada kebaikan-kebaikan di situ. Ya. Ya, kita sisakan waktu mungkin seperempat jam ya untuk soal jawab. Silakan kalau ada pertanyaan.